Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidni Ilman Nafian dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi pada penyakit jantung kongenital atau jantung bawaan. Nah, sebelum masuk ke patofisiologi itu sendiri, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan. Yang mana penyakit ini merupakan kelainan anatomi jantung yang berkembang dalam rahim selama trimester pertama dan muncul saat lahir. Sering disebut penyakit ini disebabkan abnormalitas struktur dan fungsi jantung saat bayi baru lahir. Nah, pada salah satu jenis dari penyakit jantung kongenital ini adalah ventricular septic defect atau sering disebut dengan VSD. Nah, yang mana VSD ini merupakan penyakit jantung bawaan tipe asionatik di mana penderita defek septum ventrikal tidak ditemukan sionasis. Aliran darah dari arteri pulmonalis lebih banyak dan terdapat piro pada ventrikel. Ini menurut pada tahun 2014. Nah, untuk yang selanjutnya itu saya akan sedikit menjelaskan tentang patofisiologi pada penyakit ini. Patofisiologi pada penyakit VSD ini atau ventricular septic defect ini yang dimulai dari tekanan lebih tinggi pada ventrikel kiri dan meningkatkan aliran darah kayak oksigen melalui defek tersebut ke ventrikel kanan. Nah, yang mana di ventrikel kanan ini banyak mengandung darah yang penuh oksigen karena disalurkan dari ventrikel kiri melalui defek tadi, maka terjadinya tekanan lebih tinggi pada ventrikel kiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu volume darah yang meningkat dipompa di dalam paru yang akhirnya dipenuhi oleh darah dan dapat menyebabkan naiknya tahanan vaskular pulmoner. Ya, yang selanjutnya itu jika tahapan pulmoner ini besar, maka tekanan di ventrikel kanan akan meningkat. Nah, tekanan meningkat ini pada ventrikel kanan ini akan menyebabkan PRAO terbalik, mengalirkan darah miskin oksigen dari ventrikel kanan ke kiri sehingga menyebabkan terjadinya sianosis. Ventrikel kiri memompa pada tekanan yang lebih tinggi daripada ventrikel kanan sehingga pada setiap lubang di septum mengakibatkan darah memompa dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan. Nah, pada ventrikel kiri ke ventrikel kanan ini akan menyebabkan beberapa darah merah bercampur dengan darah biru di ventrikel kanan. Aliran abnormal ini dapat terdengar sebagai murmur jantung. Ventricular septic defect ini pertama kali sering terdeteksi sebagai murmur jantung. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada klasifikasi dari penyakit ventricular septic defect ini. Klasifikasi dari penyakit ini itu ada 4 tipe. Yang pertama itu tipe 1 yang sering disebut dengan tipe subarterial, suprakristal, konal septal defect dan infundibular. Nah, pada tipe 1 ini ditemukan pada 5-7% orang Asia berkaitan dengan valvula aorta. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe 2 yang sering dikenal dengan perimembranous, paramembranous, conoventricularis, defect septal membranous dan subaortic. Pada tipe ini merupakan tipe yang paling sering ditemukan, yaitu sampai dengan 70% dari seluruh kasus VSD itu sendiri. Nah, yang tipe yang ketiga itu ada tipe 3 yang sering disebut dengan tipe INVAD dan tipe AV kanal. Ditemukan sekitar antara 5% dari seluruh kasus VSD dan umumnya berkaitan dengan defek septum antrioventricularis. Nah, yang selanjutnya itu atau tipe yang keempat itu lebih dikenal dengan nama tipe muskular. Seperti namanya, pada tipe ini defek berlokasi di pars muscularis. Angka kejadian mencapai 20% dari seluruh kasus VSD ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada diagnosa dari penyakit ini. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu sesak nafas. Nah, pada sesak nafas ini pasien yang menderita penyakit VSD ini akan mengalami sesak nafas. Pasien yang menderita VSD ini akan mengalami nafas cepat atau nafasnya itu berat. Yang ketiga itu pasien VSD ini akan mengalami kelelahan saat menyusui. Dan yang keempat itu adalah kenaikan berat badan yang buruk. Misalnya nih, berat badannya itu naik secara signifikan banget gitu. Awalnya yang segini menjadi naiknya banyak banget gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada perawatan pada penyakit VSD ini. Untuk yang pertama itu perawatan untuk cacat septum ventrikal bergantung pada ukuran pada lubang dan masalah yang mungkin ditimbulkannya. Banyaknya defek pada penyakit ini pada septum ventrikal ini berukuran kecil dan menutup dengan sendirinya. Yang kecil akan menutup dengan sendirinya.
Jadi yang untuk perawatan yang pertama itu bergantung dengan lubang defeknya itu. Yang selanjutnya itu pada ukuran lubang gejalanya itu. Yang untuk yang selanjutnya itu setelah pengobatan dilakukan, dan pengobatan lain itu adalah operasi. Setelah dilakukannya operasi, akan mengatur kunjungan rutin kepada dokternya. Sekian penjelasan saya mengenai penyakit ventricular septic defect. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.